Alhamdulillah, alhamdulillahi waliyyi man ittaqah, man i'tamada alaihi kafah, wa man ladha bihi waqah. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu wa mustafah. Sallallahu wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wahtada bihudahu. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fa inna taqwa miftahu sa'adatid dunya wal ukhra. Wa amara bihi subhanahu wa ta'ala lil mu'minina biqawlihi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara bentuk syukur yang konkret adalah berusaha untuk membawa seluruh anggota tubuh kita terlibat untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hadir kita menunaikan kewajiban salat Jumat ini selain menjadi bentuk syukur kepada Allah, sekaligus sebagai bentuk rasa takut untuk meninggalkan perintahnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menguatkan kita berada di barisan hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, mari kita mengingat kembali tentang peristiwa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dikisahkan dengan begitu indahnya tentang suatu masa jauh sebelum kita manusia ini diciptakan. Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan rencananya kepada para malaikat untuk menciptakan makhluk baru dengan tujuan yang jelas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa ardun, tempat di mana kita tinggal saat ini, dahulu kala pernah dihuni, tetapi penghuni sebelum kita justru melakukan banyak hal yang membuat Allah murka. Dari sekian banyak kejahatan, keburukan yang dilakukan oleh penduduk atau penghuni bumi ini, dua hal yang paling membuat Allah murka. Sebab itu malaikat mengajukan protesnya dengan menyebutkan dua hal yang paling Allah benci ini. Yang pertama adalah membuat kerusakan di atas muka bumi ini, dan yang kedua adalah menumpahkan darah. Sebab itu para malaikat ini ketika memprotes rencana yang Allah informasikan kepada mereka dengan berdasarkan dugaan mereka, sebagaimana disebutkan dalam salah satu kitab tafsir,
qaulul malaikati ataj'alu fiha may yufsidu fiha, yakni ala dhannihim bima ra'au qablahum fil ardi minal jinni yufsiduna wa yasfikuna ad-dima. Mereka hanya berdasarkan analisa bahwa kurang lebih makhluk baru yang hendak Allah ciptakan hanya akan mengulang cerita buruk yang pernah terjadi sebelumnya. Para ulama mendeteksi bahwa man yufsidu fil ardi, yang disebut oleh para malaikat ini adalah banul jan, jin-jin yang menghuni muka bumi ini sebelum manusia. Mereka melakukan kerusakan-kerusakan. Sebab itu protes yang disampaikan oleh para malaikat ini merujuk kepada dua perilaku di antara sekian banyak perilaku. Tetapi dua perilaku inilah yang menyebabkan kemurkaan Allah sehingga mereka kemudian dibinasakan. Para jamaah rahimakumullah. Selain kita berbicara tentang makhluk yang dalam ingatan para malaikat sudah melakukan kerusakan, kita kembali kepada tawaran Allah bahwa makhluk baru ini tujuannya disebut sebagai khalifah. Dalam banyak ayat, dalam berbagai tempat, kata khalifah sangat erat kaitannya dengan kata ardun. Oleh karena itu, sekurang-kurangnya ada dua makna di dalam kata khalifah ini. Yang pertama maknanya adalah takhallafa amman qablahu. Manusia sebagai makhluk baru yang diciptakan itu disebut khalifah, yakni artinya sebagai pengganti dari makhluk dan penghuni bumi sebelumnya. Yang kedua, kata khalifah ini adalah sebuah kata yang merujuk kepada sebuah tugas. Apa tugasnya? Tugasnya berhubungan lagi dengan ardun, dengan bumi. Yaitu sebagai perawat dan yang meramaikan bumi ini. Para jamaah rahimakumullah. Kata bumi sebetulnya tidak spesifik merujuk kepada kata bumi sebagai tanah, melainkan sebagai sebuah tempat hidup, sebagai sebuah sistem di dalamnya. Merusak bumi adalah kemurkaan yang Allah abadikan di dalam Al-Quran dalam larangannya. Misalnya kita dapat menjumpai ayat yang berbunyi man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang telah menghilangkan nyawa, tentu dengan penghilangan nyawa ini mewakili tentang penumpahan darah. Kemudian penghilangan nyawa itu tidak dibenarkan bighairi nafsin, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', seperti genosida yang kita sama-sama tahu, au fasadin fil ardi, atau melakukan eksploitasi terhadap bumi secara berlebihan. Ini oleh Allah dianggap sebagai pelaku dosa, sebagai perilaku dosa yang sama halnya dengan membunuh, menghilangkan, melenyapkan seluruh kehidupan di atas muka bumi ini. Memang tidak ada orang yang ketika dibunuh di satu tempat lalu seluruh kehidupan mati. Memang tidak ada orang yang menggali tambang di suatu daerah lalu di daerah yang lain mengalami kerusakan yang sama dan di saat yang sama. Tetapi ayat ini menegaskan tentang betapa Allah sangat tidak suka terhadap dua perilaku ini. Penghilangan nyawa dan perusakan lingkungan. Para jamaah rahimakumullah. Perkara merusak bumi, Allah Subhanahu wa taala
betul-betul berulang kali melarangnya. Wala ta'tsau fil ardi mufsidin. Kita sebagai khalifah di muka bumi dilarang betul jangan sampai melakukan pengrusakan, menjadi perusak. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Apalagi jelas-jelas bumi, kehidupan, lingkungan ini sudah pernah rusak dulu, lalu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara rentetan Allah memperbaiki bumi yang telah dirusak ini adalah dihilangkannya, dimusnahkannya, dimatikannya Banul Jan, penghuni sebelum kita. Maka jika kita kemudian menemukan ada orang-orang yang ketika diingatkan untuk tidak terus-terusan melakukan pengrusakan lingkungan, tetapi mereka beralibi justru mereka melakukan yang sebaliknya, yaitu merawat lingkungan, maka kurang lebih orang yang demikian mirip dengan yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ketika menceritakan karakteristik sebagian orang di Madinah. Apa itu? Ayatnya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan jangan bikin rusak di atas muka bumi, mereka menjawab, enggak kok, justru kami ini yang melakukan konservasi terhadap lingkungan. Ini min alamatil munafik, di antara tanda orang munafik itu ketika dia sudah jelas-jelas melakukan pengrusakan, dia berkilah justru menurutnya dialah yang melakukan pemeliharaan terhadap muka bumi. Para jamaah rahimakumullah, bumi adalah tempat hidup bersama seluruh manusia, bukan satu etnis dan satu golongan saja. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di dalam Al-Qur'an ini. Walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Sungguh Allah telah menetapkan kita, menempatkan kita di atas muka bumi ini dengan segala yang kita butuhkan untuk kehidupan kita. Tetapi sayangnya di antara kita yang dapat merawatnya dalam bentuk syukur itu hanya sedikit. Lebih banyak yang merusak daripada yang merawat bumi ini. Terakhir para jamaah rahimakumullah, mari kita ingat kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia baik secara individu ataupun secara kolektif atau secara sistem, tujuannya sama, tujuannya satu, yaitu menjaga keberlangsungan kehidupan di atas muka bumi ini. Maka kalau kita bersepakat, dan tentunya kita sebagai orang beriman harusnya bersepakat bahwa eksistensi manusia, ijadul insan, keberadaan kita semua diciptakan oleh Allah untuk merawat dan menjaga kelestarian kehidupan, kelestarian alam di sekitar kita. Jika kita sepakat dengan hal ini, marilah kita semampu kita untuk berpartisipasi merawat semesta ini, merawat lingkungan ini, dan berusaha bersuara menolak berbagai macam bentuk eksploitasi dan pengrusakan di atas muka bumi ini, termasuk dan terlebihnya adalah pembunuhan, penghabisan dan penghilangan nyawa sebagaimana yang dilakukan oleh para Zionis yang sudah kita sama-sama tahu. Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang-orang beriman menjadi bagian dari yang merawat alam semesta dan kehidupan ini. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan tuntunan dan bimbingan serta pertolongannya untuk terus tidak lupa tentang tujuan diciptakannya kita sebagai khalifah fil ardi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du faqad qala ta'ala fil Qur'anil azim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa la taj'alhu mushtabihan alaina fanattabi'a hawana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina wa ahlina wa azwajina wa dhurriyyatina. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wa kaffir anna sayyiatina warfa' darajatina. Allahumma ja'alna kullana min ibadikas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar.